Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam video kali ini kita akan menjawab soal mata kuliah konservasi lingkungan. Untuk soalnya ini ada 4 soal. Nanti kita akan jelaskan, akan kita jawab satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya siklus hidrologi merupakan siklus air yang terjadi di bumi, itu dari bumi ke atmosfer, lalu dari atmosfer turun lagi ke bumi. Nah, itu ada beberapa tahapan, ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, terus ada kondensasi, presipitasi, ada surface runoff, ada infiltrasi, dan ada perkolasi. Evaporasi yaitu penguapan yang dihasilkan oleh air laut, air sungai maupun danau. Nah, sedangkan transpirasi itu proses penguapan yang dihasilkan dari tumbuhan. Nah, untuk evapotranspirasi ini gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada kondensasi, yaitu proses perubahan menjadi awan. Nah, setelah kondensasi itu ada proses presipitasi, di mana presipitasi ini adalah proses turunnya air hujan ke bumi. Selanjutnya ada runoff. Nah, runoff ini proses turunnya air hujan yang turun di permukaan, turunnya langsung ke permukaan, itu namanya runoff. Kalau infiltrasi itu turunnya air hujan yang masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Sedangkan perkolasi itu air hujan turun dan masuk lebih dalam ke dalam tanah, ke tanah yang lebih dalam maksud saya. Nah, itulah proses-proses yang terjadi pada saat siklus hidrologi. Untuk soal selanjutnya yaitu bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, kita tahu bahwasanya sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan, entah itu dari pembakaran hutan, tanah longsor maupun banjir. Itu semua tidak lepas dari ulah manusia. Karena apa? Perilaku manusia yang abai dengan alam. Selain daripada itu, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung implementasi konservasi sumber daya alam sehingga dimanfaatkan oleh beberapa oknum di daerah tertentu yang seharusnya lahan tersebut tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian karena lahan tersebut sudah dalam kawasan konservasi. Nah, ini perlu juga adanya kesadaran dari masyarakat bahwasannya menjaga alam itu sangat penting. Etika dan norma manusia terhadap lingkungan ini juga harus terus dilaksanakan. Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Jadi program pemerintah yang sudah ada saat ini seperti pengurangan penggunaan sampah plastik itu sudah cukup benar. Seperti halnya kita tahu bahwasanya di swalayan-swalayan kecil kita berbelanja itu biasanya kan kita diberi kantong plastik tuh. Nah, itu sekarang pemerintah sudah menggalakkan program tersebut dengan ketika kita belanja kita disuruh menggunakan tas belanja sendiri, tidak berbentuk plastik. Nah, itu merupakan langkah yang bagus kalau menurut saya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Tetapi perlu diketahui dan perlu ditekankan di sini bahwasannya kesadaran masyarakat ini sangat penting. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan? Nah, jadi semisal semoga saja ya jadi Bupati beneran. Semisal saya menjadi Bupati Banyuwangi, saya akan yang pertama menjalankan program-program yang sudah ada pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kondisi Banyuwangi yang sekarang ini, kalau menurut saya pribadi ini sudah lebih baik dari kondisi Banyuwangi yang tahun-tahun sebelumnya, dimana seperti perubahannya sangat pesat ini terjadi. Seperti kita tahu bahwasannya dulu Kalilo itu sangat
sangat kotor, tidak begitu terawat. Nah sekarang bisa jadi seperti itu. Kita lihat di sini bahwasannya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan itu sudah cukup bagus. Nah jadi tinggal menjalankan dan menambahkan program-program yang sudah ada dengan program-program yang baru seperti itu. Nah mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.